Tapi gini Om. Oke. Sekarang mungkin Om yang tadi belum ditanya. Oh iya. Bau-baunya sih pernah lihat deh Om. Anjay. Si Kang ini. Bangke anjir. Di video pertama LKPMS pasti tahu kan. Wow. Yang pertama Oh, iya. kali vokalisnya siapa? Nah, iya itu. Bau-baunya pasti ada project nih antara LKPMS sama Respect. Dulu teh Ada apa nih? project jembatan mana ya? Jembatan yang belum jadi ya. Jembatan Iya. layang. Gini kan saya kebetulan pernah mendapatkan kepercayaan untuk menggarap salah satu band metal terkenal di mana di Indonesia menurutnya. Indonesia. Amerika. Oh, di Amerika. Nah, menggarap untuk mengisi part-part drum ya. Ya. Nah, berjalan karena pandemi seperti ini belum rilis pun vakum. Si bandnya. Kebetulan kan salah satu personilnya pengajar juga di LKPM. Ya. Nah, apa salahnya sih bangkitkan lagi? Kita Kita diriin lagi lah. Kebetulan Kang Doni kan dia ngegrolnya jago. Asik. Bisa dilihat di video pertama. Nah, tuh. Ih, Apa salahnya kita diriin lagi, kita bawain album yang mun urang mah meureun terbengkalai meureunnya. Iya. Kita lebar atuh nyieun mang tahun-tahun tapi teu ngangkat gitu. Nah, ayeuna makanya dengan instruktur gitar saya dan Kang Doni apa salahnya kita diriin lagi ke sana proyeknya. Kalau hawa mah hayang main memang geus teu kuat. Tapi kan kita tahu sendiri seperti apa. Ya seperti apa Indonesia ini Iya. gitulah. ya begitulah. Gitu. Ya mungkin warga musik bisa lihat di video LKPMS ada itu lagu apa, silakan aja lihat sendiri toko Ada sendiri. di video pertama langsung muka Om Doni. Oh itu kakak saya. Oh, jadi kembar. Tapi kalau misalnya buat ngisi part lagu doang kayaknya Kurang enggak. Kurang ya. Enggak kayaknya. Siap. Iya. Kalau misalnya nggak ada mau bikin event, Om pasti nggak mau. Iya. Kalau bikin part doang pasti nggak mau. Oh, sebetulnya banyak loh sama Kang Doni itu banyak planning ya kita dari Banyak dulu. banget. Memang pernah ada Bukan. sempat waktu berbagi tajil ya. Bagi aja. Nah, berbagi tajil terus memang banyak planning kayak mau bikin parade, festival. Ya memang karena datuk kieu geuning kumaha atuh. Beginilah. Beginilah. Tahu Jadi sendiri lah. sempat terhentilah cita-cita kita gitu. Gitu sih. Masih belum dilanjut ya karena pandemi sekarang kayak gini. Ya. Ya. Aduh, sayang banget nih warga musik. Semoga Sabar. cepat cepat beres lah gitu ya Wah. pandeminya supaya ini ada kerjasama gitu dari LKPMS sama Respect Iya. gitu ya. Siapa tahu ada festival atau parade nanti kita bisa nonton bareng-bareng ya kan. Plus beli kaos juga. Itu penting. Dan Itu yang merchandise penting. ya. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Nah, kalau kita bahas soal pencapaian nih ya. Pencapaian dari distro ini sendiri kan udah tadi disebutin ya, udah endorse apalagi, udah endorse artis, ya kan, udah bikin merchandise apa gitu kan. Tapi untuk pencapaiannya sendiri dari pribadinya Kang Doni ini gimana sih? Pengen dapat apa gitu dari distro ini? Untuk pencapaian sekarang ya satu sih kuncinya. Jadi pengen ngikutin target market yang sekarang aja sih. Soalnya gini, jadi dari efek pandemik ini udah mulai kelihatan banget. Semangat. Nah, jadi udah ngeriset, kita ngerambah ke dunia marketer online-nya itu udah beda kayak dulu gitu kan. Kalau dulu tuh si Respect pribadi udah dapetin webnya dulu di Indonesia tuh nomor 1 ya di Google. Ya. Jadi sekali pencarian tuh Mas di Indonesia di seluruh dunia itu nomor 1 saya gitu. Cuman masalahnya yang sekarang semenjak ada marketplace ST, ngerti ya? Ya. Nah jadi semenjak ST? itu ST S inisial Oh iya iya. Ya, lanjut. sesuatu. jadi semenjak ada itu ngedown langsung. Oh. Di SEO kan ini juga main si Respect juga main SEO ya dulu tuh. Jadi sampai sekarang main juga SEO, webnya masih aktif. Cuman sekarang kita ngikutin tren market sekarang gitu. Kita nggak, soalnya zaman sekarang udah nggak mungkin ya gue sebutin kayak Matahari, Giant, Hero itu udah tutup semua. Iya. Heeh. Soalnya rata-rata semua beralih ke online ya. Bener.
nggak tahu kenapa itu strategi apalagi yang mereka susun, yang pasti itu udah udah jauh banget gitu ya dari alur marketnya. Soalnya gini, kalau dia tuh kayak nganggap si konsumen ya, ini berbicara tentang marketing yang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, buka aja. Jadi si konsumen tuh dulu ya, zaman dulu, anjir ada kaos keren, barang keren, pakaian keren. Saya mau datang langsung ke toko itulah, ayo kita bareng-bareng. Biasa kan, pernah ngalamin nggak kayak gitu? Ngalamin ya. Datang misalkan bela-belain naik kereta, naik Damri gitu ya. Sekarang udah beda lagi, John. Kayak ibarat tuh tokonya yang punya kaki, John. Kakinya nyamperin ke konsumen. Kayak si toko itu bisa masuk ke dalam rumah konsumen anjir. Jadi nggak usah kita berangkat dulu, udah langsung check out, order. Nah itu yang bikin kenapa pasar sekarang rata, John. Kayak ya perputaran ekonomi juga ngaruh. Cuman yang jadi anehnya sekarang tuh kenapa yang kayak misalkan main ke Borma atau misalnya supermarket atau ke mall tuh harus besar punya lah gitu. Harus punya kartu vaksin. Kalau nggak divaksin, nggak punya kartu nggak bisa masuk. Contoh kemarin gitu ya, si anjir bisa masuk anjir, edan anjir. Itu emang kebijakan gitu, kebijakan dari pemerintah. Tapi berkahnya edan anjir. Di saat kartu vaksin itu berlaku sekarang, yang membludak pasar tradisional aja. Pasar tradisional jadi BEM gitu, keren lah. Iya sih. Cuman gitu. ya kayak aneh aja sih gitu. Makanya otomatis lah belajar online santuy, cerot. Iya. Makanya masuk keranjang aja dulu ya kan. Iya juga. Sekarang rata-rata bisnis lebih ke jemput bola rata-rata. Jemput bola. Nah, itulah jemput bola gitu sih. Makanya aneh sih. Kalau sekarang udah otomatis harus toko yang ngikutin konsumen, jangan konsumen yang ngejar toko. Kalau sekarang. Makanya saya nggak peduli. Anjir buka toko di Padalarang, payuge moal kasarna gitu. Tapi John, mindset saya beda gitu. Wah, pemasaran saya orang bisa ngaluhan pasar-pasar biasa gitu. Soalnya kan udara lewatnya magic kan. Maksudnya magic tuh ya magic lah disebutnya, orang order, transfer terus belum tatapan muka. Bener tuh. Udah langsung beli. Itu bener gitu sih. Zaman atau gimana? Emang zamannya udah mulai beralih ke digital, Om. Bener. Apakah saya juga ngajar harus berkunjung ke rumah? Belajar online. Jangan Om. Nanti saya kalau belajar bingung. SPP naik 2 kali lipat. Ongkos. Kalau bayangin belajar online, tapi pas belajar online sinyalnya jelek. Tadi dua. Susah ya kalau misalkan di online Susah. Ya harus datang mau nggak mau, kalau mau belajar musik belajar harus datang ke tempat saya plus bawa ya kopi aja. Naon deui nya? Iya, apalagi. Apalagi yang mau dikupas nih. Nah, tadi kan udah nyerita nih tentang dukanya nih kan, dukanya. Tapi ada kalau duka berarti harus paket sama sukanya. Jadi suka dukanya nih di dunia distro ini. Dan ketambah buka juga studio nih. Bisa dijelaskan gak nih Kang Doni? Oke, jadi kenapa si Respect buka studio? Jadi langsung to the point nih ke studio ya. Langsung studio nih. Jadi kenapa si Respect buka studio? Soalnya ya gue pribadi gitu ngalamin sendiri ketika nongkrong sama anak-anak mau latihan band susah banget, kayak ngantri dulu gitu ya. Ngantri udunan benar. Udunan ngantri terus lama kelamaan ini kan kalau uang dikumpulin udah bisa jadi biaya buat nge-track gitu kan. Lumayan. Nah, punyalah ide di situ, hasil dari ya alhamdulillah ya rezeki dari si distro Respect juga gitu ya. Terus dibangun studio. Itu sebenarnya dulu nggak dijasain buat kayak latihan band atau direntalin, disewa jasain gitu ya. Sebenarnya dulu tuh buat pribadi, soalnya di sini tuh band-band si Respect tuh banyak banget gitu. Kayak lihat kan yang di banner barusan gitu, mungkin ada puluhan atau berapa lah yang di spanduk itu di stok. Nah itu tuh band-band gitu kita tampung di sini biar mereka bisa berkarya meskipun cuma-cuma buat udunan bayar listrik doang lah gitu ya. Nah ini itu sih gue pengen banget itu demi Padalarang juga, Bandung Barat lah khususnya. Ini pernah saya bilang itu kenapa musisi berkarya. Kang Doni kan gak mikirin komersil. Bener. Nah itu musisi mah kudu gitu. Lain duit heula kan saya pernah bilang kan. Musisi itu Bapak, bayar dulu sih enggak. Dia buka studio, silakan mau latihan ayo.
nampung anak-anak daripada nyat beren gaul tuh puguh di jalan atau Nah, kemana itu. nggak ada yang nggak ada wadah lah. Harungan. Nggak ada wadah. Nah ini salah satu. Ya saya jujur aja sangat respect sekali, respect Iya, sekali. respect. Jadi sesuai kan. Sesuai. namanya. Benar. Gitu. Jadi nggak matokin harga, nggak apa-apa. Seridonya aja. Sebenarnya gitu. Iya. Untuk kedepannya sendiri Om, LKPMS bakal ada lagi event apa nih Om sama Respect nih? Kira-kira? Sebetulnya jangankan ke depan, dari sekarang juga udah apa? Udah gemes prepare, ya. ya. Gemes Udah pingin manggung. saya udah nggak manggung berapa tahun. Jadi tangan tuh udah geter ya. Kuat gitu ya. Istirahat kuat ya, mungkin ya pingin ada eventnya pasti mah saya pingin main jeung Iya, iya. ada proyek ini yang pingin jalan gitu ya, pingin jalan. Yang kedua ya pingin bikin Padalarang lagi jadi berisik. Berisik, bikin berisik lagi. Nah kalau buat saya pribadi kan saya lihat Kang Doni satu wilayah ya. Iya. Kita di sini satu wilayah. Apa salahnya nggak saya gandeng? Yang pertama kan dia murid saya. Iya. Yang kedua kita di wilayah yang sama. Usaha pun di bidang musik yang sama, gitu. Kenapa nggak barengan? Karena kalau buat saya nggak bisa sih kalau musisi paing-aing lah bahasa Sunda mah. Masing-masing nggak bisa. Kata saya juga aja bilang musik mau universal. Pangih deui bukan masalah masuk coba. Bener. Benar. Kita kudu bebarengan orang pajukeun Ciburuy Padalarang yang khususnya Bandung Barat begitu. Mudah-mudahan didengar sama yang di atas. Amin. Yang di atas itu Allah ya. Amin. Iya. Yang di atas kan adalah yang duduk di kursi. Maksudnya. Tahu lah. Tahu lah, nggak perlu diserangin lah, tahu lah. Tapi ini bahannya dapat dari mana? Bahannya kita dapat dari nenek moyang. Waduh. Enggak sih bahannya. Nah, jadi kita membahas apa produksi. Oh, iya, ini kan produksi sendiri. Dengar produksinya sampai publish juga sendiri, semua mandiri gitu atau gimana kan? Ya kan kita di sini ngambilnya autentik, John. Oh. Yang namanya autentik itu jadi benar-benar pure original gitu, respect. Nah, permasalahan sekarang udah banyak KW-KW-nya. Nih buat kalian orang-orang yang udah jahat, thanks banget. tapi nggak apa-apa, positif negatifnya ada sih. Positifnya si produk, si brand saya makin alhamdulillah makin luas juga, makin bisa dikenal lah gitu. Tapi negatifnya ketika orang itu mau beli karena harganya lebih murah, mungkin dia lebih memilih barang yang X gitu, yang KW gitu. Jadi Sayang banget. ya udahlah nggak apa-apa. Cuman di sisi lain kalau misalkan udah 50% mohon di stop gitu. Kalau misalkan masih terus berjalan ya mau tidak mau mungkin tindakan yang hukum berjalan. Iya. Paling itu aja sih yang paling sekarang jadi PR. Itu ada sampai pembajakan gitu. Ada. Ngeri ya. Masih banyak. Aduh bos, Udah 2002 ada. hiji. Itu masih kena tuh. mau kaos KW. Itu tuh percaya kan sekarang si respect tuh mana Padalarang. Iya. Tapi nah bisa. Jadi Nah. orang-orang tuh terlalu menyepelekan Bandung Barat. Iya. Kenapa anjir? Nah, makanya nih dengar dulu kita angkat nih. Iya, kita angkat. Mulai dari ya KPMS sendiri. Orang main di sana. Di mana sih Progressive Music School teh? Teu nyahoeun. Padahal di Padalarang. Benar. Nah, sekarang si distro. Di mana sih? Distro respect tah di dieu. Teh diangkat ke urang akhirnya gitu. Orang angkat tuh salarea gitu. Benar. Nah,